Bapak Suhan dan Indria. Kita bertemu kembali dalam sekolah minggu kita saat ini. Saya yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersuka cita. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kita mau menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan melalui doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bertemu kembali Tuhan untuk mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami ini Tuhan, sehingga boleh selesai Tuhan dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat
jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ternyata sudah ada anak-anak. Wah, Kak Syafri keasikan nih sedang menjahit. Saat ini juga Kak Syafri akan menceritakan seorang tokoh yang suka menjahit yang ada di Alkitab. Nah, pasti anak-anak ada yang tahu ya siapa? Ya, benar sekali. Namanya Dorcas. Dia suka menjahit, bahkan suka membuat begitu banyak baju. Dan kemudian dia akan membagi-bagikan kepada orang-orang. Nah, untuk supaya kita lebih jelas lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia juga singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia membantu semua orang, dia memberikan perhatian kepada banyak orang, dan mau menolong banyak orang. Tetapi pada waktu ia sakit, ia meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di sebuah ruangan. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan tersebut. Banyak orang yang berdiri di sana di dekat dia sambil menangis. Banyak perempuan-perempuan menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas sewaktu dia masih hidup. Kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar, dan ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta perempuan-perempuan lainnya, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita atau Dorcas sudah hidup kembali. Peristiwa itu menjadi terdengar kemana-mana di seluruh Yope dan ke banyak orang lainnya. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak sudah menyaksikan ya video tentang Dorcas. Anak-anak, maukah anak-anak seperti Dorcas yang mengasihi orang lain karena tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita? Atau mungkin di sekitar anak-anak ada orang yang sama seperti Dorcas yang melayani Tuhan dengan kemampuan yang dia miliki seperti Dorcas. Dorcas yang
pandai membuat baju, dan dia melayani Tuhan dengan cara membuat baju bagi orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang anak-anak punya. Anak-anak tetap semangat dan rajin belajar karena ilmu yang anak-anak dapat sekarang, yang anak-anak pelajari sekarang dapat anak-anak gunakan untuk melayani Tuhan. Seperti halnya Dorcas yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga ingin setiap hidup kita jadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak seperti Dorcas yang mati kemudian dibangkitkan kembali, tapi Tuhan berjanji bahwa setiap kita yang percaya kepadanya dan yang mengasihinya akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca ayat hafalan kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maksudnya anak-anak bisa menggunakan keterampilan atau talenta anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Seperti misalnya, anak-anak di sini mungkin ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bercerita, ada yang bisa bernyanyi, atau mungkin anak-anak ada yang bisa memasak. Nah, itu semua bisa digunakan Tuhan untuk kita melayani dan memuliakan Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan keterampilan dan talenta yang kita miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih buat saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau melayani Engkau seperti Dorcas. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menggunakan kemampuan kami, keterampilan kami, talenta kami hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Dorcas yang sangat pandai membuat baju. Bahkan dia membagi-bagikan baju yang dia buat kepada banyak orang. Nah sekarang kita mau berkarya nih. Kita mau membuat baju. Polanya seperti ini. Anak-anak bisa melihat nanti caranya di panduan sekolah minggu. Nah, dan bukan hanya itu saja, anak-anak juga bisa berkreasi menggambar apa saja dari pola baju itu. Nah, dan anak-anak juga bisa membuatnya lebih dari satu. Atau enggak, anak-anak bisa buat untuk papa mama, atau bisa menulis nama papa mama di baju ini, atau bisa juga menulis nama sendiri di baju ini. Oke, semuanya boleh dilihat di panduan sekolah minggunya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.